Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya memaparkan rencana aksi perubahan dalam program orientasi P3K tahun 2023. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Vini Pujiastiani. Saya lahir di Cirebon tanggal 2 Januari tahun 1994. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 1 Tuk, Kecamatan Kedawuh, Kabupaten Cirebon. Dalam setiap unit kerja pasti memiliki visi dan misi tertentu. Begitu pula dengan SD Negeri 1 Tuk. SD Negeri 1 Tuk memiliki visi yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila serta unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun misi yang dimiliki oleh SD Negeri 1 Tuk yaitu yang pertama, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak sebagai pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu meningkatkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang terintegrasikan dalam pengembangan bakat dan minat siswa. Yang ketiga, mengimplementasikan iklim sekolah yang menerapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, meningkatkan hasil belajar siswa dalam setiap mata pelajaran melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian meningkatkan kualitas guru melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dengan gerakan literasi sekolah untuk memperluas ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi siswa dengan menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Baik Bapak Ibu, adapun latar belakang dilaksanakannya program orientasi P3K tahun 2023 ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Pasal 5 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun tujuan dari kegiatan orientasi ini yaitu untuk membantu P3K untuk lebih mengenal berbagai macam OPD di lingkungan Kabupaten Cirebon serta lebih mengerti berbagai macam kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Di samping itu, tujuan dari orientasi ini juga, P3K juga dituntut untuk merencanakan, menyusun, serta melaksanakan aksi perubahan bagi dirinya, peserta didik, ataupun rekan sejawat yang dibuat berdasarkan latar belakang kondisi di sekolah, baik kondisi peserta didik maupun kondisi lingkungan, agar terwujudnya inovasi yang membangun. Dalam melaksanakan aksi perubahan tertentu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah, baik dari segi pembelajaran maupun lingkungan. Kegiatan belajar yang biasanya dilakukan oleh guru masih bersifat monoton dan cenderung hanya menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini mengakibatkan kurangnya minat dan semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar. Di samping itu juga, hampir sebagian besar siswa belum dapat memahami pembelajaran dengan baik dan benar, serta banyak siswa yang merasa cepat bosan saat belajar. Melihat kondisi tersebut, saya sebagai penulis menyusun rencana aksi perubahan yang dapat memberikan dampak baik bagi siswa sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan secara otomatis tujuan pendidikan berdasarkan visi dan misi SD Negeri 1 Tuk juga dapat tercapai. Baik Bapak Ibu yang terhormat, adapun tujuan rencana aksi perubahan yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penyusunan rencana aksi dalam program orientasi P3K ini yang pertama adalah dapat memberikan stimulus pada 3 bagian penting dalam pembelajaran, yaitu emosional, intelektual, dan psikomotor. Kemudian, meningkatkan daya ingat siswa pada materi pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan siswa. Yang keempat, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian, membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih relevan dengan karakteristik siswa. Kemudian, meningkatkan hasil belajar siswa, memperkenalkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media digital seperti infocus atau proyektor. Kemudian, meningkatkan minat belajar dan siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian, mengenalkan media digital edukatif yang belum siswa ketahui, contohnya seperti Quizzes, Puzzle Maker, Canva, Google Form, dan lain-lain. Kemudian, agar meningkatkan perhatian siswa karena pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian
ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, dan yang terakhir, memudahkan siswa dalam belajar serta mandiri, tidak berpusat pada guru namun berpusat pada siswa. Bapak Ibu, kita sampai pada rencana aksi perubahan. Berdasarkan identifikasi masalah yang tertuang dalam latar belakang, saya terdorong dan tergerak untuk melakukan perubahan dalam membuat pembelajaran yang lebih inovatif dengan menyesuaikan karakter siswa. Dalam hal ini, inovasi pembelajaran yang akan saya susun ialah akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, lebih menyenangkan bagi siswa, dan lebih berpusat pada siswa, sehingga siswa menjadi lebih antusias saat belajar. Merupakan matriks rencana kerja P3K yang saya buat. Yang pertama yaitu menerapkan model pembelajaran game-based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun tujuan kinerjanya yaitu peserta didik. Kemudian untuk indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, siswa menjadi lebih kreatif dan berpikir kritis. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih efektif. Dan yang ketiga, siswa menjadi lebih interaktif dan menumbuhkan solidaritas antar teman. Adapun target pelaksanaannya yaitu pada tahun 2024 bulan Januari. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan digitalisasi pembelajaran pada materi yang tergolong sulit. Untuk tujuan kinerjanya yaitu guru dan peserta didik. Kemudian untuk indikator pencapaiannya yaitu siswa bisa melakukan pembelajaran dengan senang dan antusias. Yang kedua, siswa dapat belajar dengan menggunakan media berbasis teknologi. Dan kemudian yang terakhir, siswa dapat dengan mudah mengakses bahan ajar dan tugas secara online. Adapun target pelaksanaannya yaitu pada bulan Juli tahun 2025. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan lagu-lagu pembelajaran yang merubah lirik lagu populer yang disesuaikan dengan isi materi. Adapun tujuannya yaitu tujuan kinerjanya guru dan peserta didik, dan indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, meningkatkan minat belajar siswa, membuat pembelajaran lebih efektif, dan yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak cepat bosan. Untuk target pelaksanaannya yaitu pada bulan Juli tahun 2026. Dan yang terakhir, inovasi yang saya buat yaitu pembuatan LKPD dengan memanfaatkan media desain digital seperti Canva dalam memberikan evaluasi pada akhir pembelajaran. Adapun tujuan kinerjanya yaitu peserta didik. Kemudian untuk indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan, siswa menjadi lebih mudah memahami pembelajaran karena intensitasnya dalam berlatih dengan LKPD. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran tidak monoton. Adapun target pengerjaannya yaitu pada bulan Januari tahun 2027. Selanjutnya, strategi dan simulasi penerapan program aksi perubahan dalam kegiatan orientasi P3K. Yang pertama yaitu saya menerapkan game-based learning dalam pembelajaran, yaitu di mana saya menerapkan berbagai permainan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, digital learning, yaitu menggunakan media belajar InfoKurs yang di dalamnya sudah terdapat video pembelajaran, baik dari YouTube ataupun dari laman edukasi lainnya. Yang ketiga, yaitu lagu pembelajaran. Di sini saya menerapkan nyanyian dalam pembelajaran, contohnya yaitu lagu Menanam Jagung yang dirubah liriknya sesuai dengan materi. Kemudian yang terakhir yaitu modifikasi LKPD, yaitu menggunakan aplikasi Canva dalam memodifikasi LKPD yang menarik bagi siswa. Berikut adalah videonya. Sampai kepada kesimpulan, berdasarkan tujuan diadakannya kegiatan orientasi bagi ASN P3K, diharapkan ASN P3K memiliki rencana kerja atau rencana aksi perubahan pada unit kerja masing-masing. Dalam hal ini, saya menerapkan inovasi pada kegiatan pembelajaran sebagai wujud aksi perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Melalui inovasi tersebut, diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami materi pelajaran, kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih efektif, interaktif, dan tentu menyenangkan bagi siswa, sehingga dapat meningkatkan minat belajar, mengembangkan kemampuan kognitif siswa, dan tentu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan rencana aksi tersebut pula, diharapkan ASN P3K bisa menjadi seorang yang berintegritas dalam melaksanakan tugasnya. Baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.